Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Suci Jayanti dari PKBM Go Digital pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Pertemuan ke-9 ini kita akan membahas bedah virus hati, yakni fokus diagnosa dan etika digital di media sosial. Sebelum membahas lebih lanjut, teman-teman bisa menjawab pertanyaan pemantik berikut dengan jujur pada diri sendiri. Pernahkah teman-teman mengunggah foto ketika sedang ibadah, sedekah, atau kebaikan, lalu bolak-balik memeriksa siapa yang memberikan like? Kemudian apa yang teman-teman rasakan di dalam hati jika ternyata jumlah like atau komentar yang didapat sangat sedikit? Apakah ada rasa kecewa? Mengenal 3 virus utama hati. Ini kita akan bahas tentang penyakit-penyakit hati. Yang pertama yaitu ria, melakukan amal kebaikan dengan tujuan utama agar dilihat dan mendapatkan pujian dari sesama manusia. Yang kedua adalah sum'ah, yakni menceritakan atau memperdengarkan amal kebaikan yang telah dilakukan agar orang lain mendengar dan memujinya. Yang ketiga yaitu takabur, merasa diri lebih hebat, lebih soleh, atau lebih kaya daripada yang lain, serta meremehkan sesama manusia. Na'udzubillah. Realitas warga belajar di dunia maya. Yang pertama merupakan pengguna aktif WA Story, TikTok, Instagram, maupun Facebook setiap harinya. Yang kedua yaitu batas tipis antara berbagi kebahagiaan dengan pamer terselubung. Nah, itu sulit sekali untuk dibedakan. Dan yang ketiga adalah kebutuhan mendesak akan panduan etika digital agar nanti medsosnya tidak jadi ladang dosa. Bedah diagnosa mendalam. Teman-teman, silakan diperhatikan dan disimak ya. Yang pertama adalah kita akan membahas diagnosa ria atau syiar murni. Kalau ria, niatnya tergeser atau bergeser dari ketaatan kepada Allah menjadi pencarian validasi sosial, pujian instan, dan status sosial digital. Sedangkan indikasi syiar atau secara Islami bertujuan murni memotivasi orang lain untuk berbuat kebaikan dengan hati yang tenang, baik dipuji maupun tidak dipuji. Dampak psikologis dan mental. Ini ada dampaknya. Yang pertama yaitu ketergantungan validasi eksternal, haus akan divalidasi oleh orang lain. Yang kedua yaitu kecemasan digital, mulai muncul rasa gelisah, minder atau iri ketika melihat pencapaian orang lain. Dan ketiga yaitu krisis keikhlasan, amalan ibadah yang harusnya menjadi amal kebaikan bergeser atau hilang nilai spiritualnya. Ini ada renungan hati untuk kita semua bahwa lebih baik tidak dikenal di bumi tapi dikenal di langit daripada terkenal di bumi tapi tidak dikenal di langit. Dimensi profil lulusan PKBM Go Digital. Ada beberapa harapan kami ketika teman-teman nantinya setelah lulus dari paket C. Yang pertama yaitu berakhlak mulia, menjaga hati dari niat yang salah, serta senantiasa membersihkan diri dari sifat-sifat ria dan sum'ah. Yang kedua yaitu bernalar kritis. Harapannya teman-teman mampu menganalisis setiap konten yang ada di media sosial secara bijak dan objektif. Dan terakhir adalah kemandirian. Harapannya teman-teman mampu mengendalikan ego pribadi dan tidak mudah tergiur oleh pencitraan. Aktivitas tatap muka, ini ada kuis interaktif. Yang pertama, tebak kasus. Warga belajar bersama-sama menganalisis berbagai contoh. Kemudian teman-teman dokumentasikan melalui status media sosial anonim. Yang kedua, diskusi kelas, yaitu
menentukan apakah suatu postingan termasuk kategori murni syiar atau sudah terkontaminasi riya dan takabur. Adapun untuk tugas tutorial mandiri selama 135 menit, teman-teman silakan cari dalil nakli. Misal dengan cara setiap warga belajar mencari satu dalil Al-Quran atau hadis sahih tentang bahaya sifat riya. Kemudian teman-teman refleksikan secara pribadi, menuliskan hasil pemahaman dalil tersebut, serta kaitkan dengan kebiasaan bermedia sosial sehari-hari. Lingkungan belajar yang nyaman. Nah, ini penting sekali untuk kita bangun bersama dengan yang pertama adalah tidak ada judgmental. Suasana kelas yang aman, terbuka, tidak saling menghakimi masa lalu atau postingan lama ini akan menciptakan kelas yang nyaman dan tenang. Yang kedua, ada diskusi melingkar. Dan ketiga, nanti di via sosial media, teman-teman atau kita semua bisa berdiskusi melalui grup WhatsApp. Prinsip bermakna dan menggembirakan. Materi langsung menyentuh realitas kehidupan nyata. Misalnya tadi kita bahas studi-studi kasus yang ada di sekitar atau yang pernah kita temui. Dan suasana menggembirakan adalah proses belajar ini kita kemas secara santai, interaktif, penuh refleksi positif tanpa adanya tekanan. Sekarang pertanyaannya, teman-teman sudah siap untuk detoks hati? Mari mulai membersihkan niat, bijak bermedia sosial, dan meraih ketenangan jiwa. Inilah materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.